saya rasa buat para investor ya tetap harus melihat ini apa secara jauh juga ya mengenai fundamental dari setiap emiten tersebut gitu. Apalagi kalau preferensi investasi mereka sebagai investor di apa di pasar modal gitu. Nah, ini yang mungkin yang perlu menjadi perhatian juga, jangan sampai rekomendasi yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi adalah rekomendasi untuk trading, tetapi ternyata kebutuhan oleh si investornya tersebut adalah untuk jangka panjang gitu, kemudian tidak diperhatikan lagi. Nah, itu yang mungkin menjadi sesuatu hal yang bisa berdampak buruk juga buat para investor apabila tidak mencermati hal-hal yang seperti itu. Jadi setiap informasi saya rasa kita harus melihat secara keseluruhan gitu, Bli. Jangan sampai tadi melihat Mas Ridwan memberikan beberapa contoh rekomendasi ya, seperti Elsa dan Adaro kalau nggak salah ya. Kemudian langsung meninggalkan forum ini gitu, yang dihafal hanya Elsa dan Adaro, tapi tidak melihat time frame-nya seperti apa gitu. Kemudian tidak melihat informasi lanjutannya seperti apa. Jadi saya rasa yang harus diperhatikan ya tetap harus dicermati, apapun yang menjadi rekomendasi atau rekomendasi yang didapatkan tetap harus dicermati juga oleh para investornya sendiri gitu, Bli. Oke. Kembali ke Bang Fahmin, Bang, ini ada pertanyaan dari teman kita yang bergabung di kolom chat dari Muhammad Chandra Negara. Nah, di situ kalau bagi investor ini menabung dan investasi reksadana, apakah hal itu masih termasuk dalam slogan "Yuk Nabung Saham"? Apa yang bisa dijawab dari situ, Bang Fahmin? Iya. Sebenarnya yuk nabung saham itu kan suatu ini ya, sama seperti yang disampaikan oleh siapa nih, oleh Muhammad Chandra Negara ya, bahwa itu adalah slogan, bahwa itu adalah campaign. Kemudian ada juga yang mengartikan sebagai suatu strategi dalam berinvestasi gitu. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan proses investasi melalui reksadana nih, Bli, artinya dia yuk nabungnya melalui reksadana gitu. Karena yuk nabung sendiri itu hanya sebatas campaign gitu, bagaimana memasyarakatkan investasi di pasar modal ini agar lebih banyak diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat sebelum adanya campaign nabung saham ini ya, bisa dibilang bahwa pemahaman masyarakat kita itu masih sangat minim gitu terkait dengan investasi yang ada di pasar modal seperti itu, Bli. Akhirnya ada campaign ini, orang mulai kayak penasaran gitu, sebenarnya yang dimaksud dengan nabung saham itu apa gitu. Yang mungkin orang-orang tersebut sebelumnya tidak menahu gitu terkait dengan saham, akhirnya mau belajar karena campaign ini seperti itu. Kemudian kalau misalnya terkait dengan strategi nabung saham ya, artinya kan orang membeli saham secara rutin dan berkesinambungan seperti itu, Beli ya. Nah, sebenarnya dalam proses investasi kan kita juga mengenal yang namanya DCA, dollar cost averaging gitu. Nah, ini sama pada saat kita melakukan investasi saham secara berkala seperti itu, Beli. Nah, sama kalau kita melakukan investasi di reksadana ya, terutama di reksadana yang berbasis saham misalnya seperti itu. Kan selalu juga ada ada anjuran gitu bahwa berinvestasilah secara rutin dan secara kontinu gitu, atau melalui strategi dollar cost averaging. Jadi saya rasa yuk nabung saham itu hanya sebatas campaign gitu, Beli, pada saat kita mengaplikasikannya nanti seperti itu. Dengan hal ini, Mas Ridwan, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman kita atau sahabat kita? Oke, jadi memang sebenarnya yang perlu dipahami oleh para investor adalah terkait dengan keberadaan pasar modal ya, Beli, bahwa memang pasar modal ini ada, terutama itu memang untuk memfasilitasi investasi jangka panjang, Beli. Artinya untuk investor-investor pemula atau investor baru yang baru bergabung dengan baru bergabung bersama kami di Bursa Efek Indonesia, maka bisa dipasang dulu nih mindsetnya di awal bahwa memang investasi saham itu ada memang untuk investasi jangka panjang. Artinya
setiap ada intensi untuk beli saham, ya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Fahmin bahwa silakan dikaji terlebih dahulu, dicek secara keseluruhan termasuk fundamentalnya gitu. Tapi bagaimana dengan istilah trading dalam investasi saham di pasar modal? Trading itu kalau buat saya pribadi itu hanya pilihan saja sih beli. Tapi kalau fokus utama atau tujuan utama pasar modal adalah investasi jangka panjang, tapi kalau untuk investasi atau istilahnya trading yang investasi jangka pendek itu hanya pilihan saja. Dan itu boleh diikuti oleh investor yang memang sudah paham betul konsep trading seperti apa beli. Jadi kalau misalkan nanti one day ada investor, dia sudah investasi, terus dia memutuskan untuk diversifikasi portfolio, dia juga mau ada trading juga beli, itu boleh. Tapi dengan catatan harus dibekali dengan ilmu atau wawasan terkait dengan konsep trading. Oke, kalau misalnya kita bisa jelaskan secara singkat ini, Mas Ridwan, investasi jangka panjang itu seperti apa? Kalau konsep trading itu seperti apa? Kalau misalnya kita bisa jelaskan secara singkat. Oke, jadi perbedaan antara investasi jangka panjang sama investasi jangka pendek adalah kalau untuk investasi jangka panjang itu kita tentukan berdasarkan pola waktu ya beli. Jadi investasi jangka panjang ini memang ketika dia beli saham dia simpan dalam jangka waktu lama, biasanya rata-rata di atas 1 tahun. Nah, sedangkan kalau investasi jangka pendek atau kita sebutnya trading, itu dia pola jangka waktunya lebih pendek beli. Biasanya ini dilakukan oleh para trader ya. Itu dilakukan biasanya secara harian atau mungkin mingguan ya. Jadi perbedaan antara investasi jangka panjang sama jangka pendek itu sebenarnya cuma berdasarkan waktu aja, waktu simpan. Kalau jangka panjang berarti ketika dia beli lalu dia simpan sahamnya minimal rata-rata 1 tahun. Kalau dia trading atau yang jangka pendek berarti dia beli, dia simpan sahamnya itu biasanya sebentar, entah itu harian, entah itu mingguan, seperti itu. Dan kembali lagi, biasanya investasi jangka panjang yang menjadi objeknya adalah fundamental perusahaan. Ya, jadi investor harus paham betul terkait dengan perkembangan fundamental perusahaan sebelum dia beli saham untuk jangka panjang. Sedangkan kalau untuk trading yang menjadi objek analisanya adalah grafik atau chart beli. Jadi untuk para trader atau investor yang mau nanti mencoba untuk trading di pasar modal, objek analisanya adalah grafik atau chart. Berarti para trader ini wajib memahami bagaimana membaca suatu grafik atau chart saham beli, seperti itu. Jadi berarti kalau misalnya investasi jangka panjang itu kan bisa kita membeli saat ini untuk kemudian dijual 1 tahun kemudian, apakah dijual atau ditambah lagi kan seperti itu. Jadi selama 1 tahun itu kita bisa pasif atau memang harus memantau atau seperti apa nih Mas Ridwan, berbeda dengan trader yang notabene seperti Mas Ridwan sampaikan harus apakah itu harian atau mingguan. Jadi setiap saat kan memang harus dipantau bagaimana naik turunnya saham tersebut. Nah, ini seperti apa nih Mas Ridwan? Oke, kalau dari saya pribadi ini pertanyaan yang menarik nih. Kebetulan memang banyak juga nih sahabat Panin Sekuritas yang suka tanya terkait dengan pola investasi jangka panjang ya. Jadi selain nasabah atau investor sudah beli saham lalu disimpan, nah kira-kira selanjutnya seperti apa? Jadi sebenarnya investasi di saham itu simple ya, khusus untuk yang jangka panjang beli. Karena apa? Karena investor jangka panjang tidak perlu cek saham setiap saat, ya. Cukup perhatikan saja perkembangan laporan keuangannya. Dimana kalau kita bicara laporan keuangan, musim laporan keuangan ini beli, ini kan biasanya secara periodik ya, mulai dari kuartal, semester sampai tahunan. Jadi kalau kita punya investor yang artinya memang super sibuk dengan aktivitas lain, bisa pantau sahamnya ini cukup minimal 3 bulan sekali untuk melihat perkembangan laporan keuangannya. Jadi per kuartal beli. Nah, dari situ ketika dia sudah mengetahui perkembangan update laporan kuartalnya, nah itu bisa menjadi pedoman untuk investasi selanjutnya. Apakah memang masih menarik untuk disimpan atau kembali lagi, seperti itu. Jadi sebenarnya investasi saham itu sangat simpel, tidak perlu, istilahnya tidak membutuhkan banyak tenaga untuk cek setiap saat, cukup perhatikan fundamental dan laporan keuangannya, seperti itu. Oke, ini kita coba baca lagi teman-teman, kembali dari Muhammad Chandra Negara. Ternyata menabung dan berinvestasi di pasar modal itu sangatlah mengasihkan dan sangatlah menyenangkan.
Nah, ini seperti apa nih? Kita kembali bergeser ke Bang Fahmi nih, Mas Ridwan ya. Nah, apakah rata-rata investor kita memiliki pandangan yang sama seperti ini, mengasihkan dan menyenangkan, atau seperti apa nih, Bang Fahmi? Kalau selama ini Bang Fahmi sering bertemu atau sering berkumpul dengan teman-teman dari investor atau para calon-calon investor ketika memberikan edukasi terkait dengan pasar modal Indonesia, ini seperti apa nih, Bang Fahmi? Iya, sangat setuju sih apa yang disampaikan oleh Muhammad Chandra Negara ya, bahwa investasi itu memang harus dibuat menyenangkan gitu, karena kalau di awalnya sudah kita anggap ribet dan segala macam, maka justru itu yang menjadi hambatan awal gitu. Sebelum adanya tren kenaikan tren pertumbuhan investor di pasar modal kita ini ya, yang dulu memang kalau bisa dibilang bahwa investor kita itu berjalan di tempat gitu, tetapi 2 tahun terakhir ini kita lihat bagaimana pertumbuhan investor di pasar modal kita itu tumbuh dengan sangat signifikan seperti itu. Salah satu faktornya adalah karena seperti yang disampaikan oleh Muhammad Chandra Negara tadi, bahwa ternyata berinvestasi di pasar modal itu mengasihkan dan menyenangkan gitu. Kenapa? Karena kita kan bisa lihat bahwa di masa pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan edukasi yang bersifat digital seperti itu ya, dan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari berbagai sumber melalui media sosial, kemudian melalui forum-forum webinar dan segala macamnya gitu. Dan di situ bisa kita lihat, misalnya di forum sosial media nih, banyak sekali postingan-postingan yang mempermudah orang untuk mengenal pasar modal itu seperti apa, mengenal investasi itu seperti apa, sehingga orang bisa melihat bahwa wah ternyata berinvestasi itu sangatlah mudah gitu, sangatlah mudah, sehingga mereka itu yang men-trigger mereka untuk bisa mengeksekusi menjadi seorang investor seperti itu, Nah, kemudian pada saat mereka melakukan analisa di pasar modal, dengan bantuan dari teman-teman di perusahaan sekuritas yang mempermudah mereka melakukan analisa seperti yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi, misalnya karena kalau kita berinvestasi di pasar modal, itu kan kita tidak berinvestasi seorang diri gitu, tetapi akan mendapatkan istilahnya bimbingan dari teman-teman di perusahaan sekuritas. Kita tidak melakukan analisa sendiri, betul, karena tiap hari bahkan setelah penutupan market, timnya Mas Ridwan pasti nanti akan share nih ke para investornya mengenai informasi perdagangan hari ini yang sudah dalam bentuk summary-nya gitu, sehingga saya sebagai investor misalnya itu tidak perlu melakukan riset sendiri, cari informasi sendiri, tarik garis sendiri, tetapi kita tinggal baca gitu. Paling kita tinggal konfirmasi apakah misalnya yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi, ada 2 emiten ini memang masuk dalam target portofolio saya atau seperti apa gitu, Mas Ridwan, kalau misalnya kita lihat agak kurang adil juga kalau kita sering menyebutkan bahwa selalu secara kuantitas memang pertumbuhan investor kita dalam 2 tahun terakhir ini memang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, secara kualitas kan kita masih selalu akan memberikan edukasi, terutama Bang Fahmi ini dan Mas Ridwan dan teman-teman sekuritas lain yang selalu memberikan edukasi ke teman-teman pemula yang berkecimpung di investasi pasar modal. Nah, kalau kita lihat aktivitas mereka nih, Mas Ridwan, terutama investor atau trader pemula, ini seperti apa sebetulnya? Apakah mereka aktif atau pasif begitu saja? Nah, dari sekian banyak investor milenial ini, apakah mereka lebih memilih investasi jangka panjang atau dominan tradingnya ini, Mas Ridwan? Oke. Kalau dari pengalaman saya di Panin Sekuritas ya, terkait dengan perkembangan jumlah investor dari tahun ke tahun, terutama di masa pandemi ya, kita tahu bahwa memang berdasarkan dari data di bursa atau data di OJK, terutama data di bursa ya,
bahwa memang ada lonjakan pertumbuhan investor semasa pandemi, Bli. Dan itu memang kita rasakan di Panin Sekuritas Makassar. Jadi kalau saya perhatikan memang ambisi para investor pemula dan trader pemula itu sangat tinggi, Bli, semasa pandemi ini. Karena apa? Mungkin ini salah satunya memang euforianya didukung dengan adanya perkembangan tren investasi saham selama di masa pandemi, terutama pengaruhnya di sosial media, Bli. Memang itu menjadi salah satu keuntungan kami karena apa? Kami yang merupakan bagian dari stakeholder di pasar modal juga merasa terbantu dengan adanya perkembangan tren investasi saham. Jadi istilahnya upaya kita untuk edukasi ke masyarakat itu lebih mudah dan lebih terjangkau melalui yang namanya perkembangan di sosial media. Nah, kembali lagi, Bli, kalau saya lihat, kalau selama saya di cabang ya di Panin Sekuritas Makassar, intensi mereka tetap untuk investasi jangka panjang, Bli. Ambisinya di situ kelihatan karena memang kebanyakan yang mereka tanyakan adalah seputar investasi jangka panjang itu seperti apa polanya, konsepnya seperti apa. Nah, biasanya kalau untuk pertanyaan trader-trader pemula yang mau istilahnya yang dari investor tiba-tiba terus dia memutuskan untuk menjadi seorang trader juga, itu biasanya terjadi di pertengahan ketika dia menjadi seorang investor, Bli. Jadi di awal itu kalau saya lihat ambisi mereka untuk menjadi investor terlebih dahulu. Nah, sambil berjalannya waktu, mereka learning by doing, mereka sudah mulai paham investasi saham, barulah dari situ biasanya inisiasi untuk menjadi seorang trader itu ada. Nah, dari situlah mereka mulai belajar yang namanya seperti apa konsep trading yang benar, seperti itu. Berarti memang itu langkah yang tepat yang mereka lakukan ya, karena sambil berinvestasi, sambil mempelajari seluk-beluk menjadi seorang trader kan seperti itu. Nah, kalau kita bisa memarginalkan gitu ya, secara psikologis teman-teman milenial kita kan rata-rata yang instan gitu ya, yang inginnya instan. Nah, kalau misalnya di investasi saham ini, apakah pola instan itu juga banyak yang Mas Ridwan temui? Oke, kalau dari pengalaman saya di Panin Sekuritas, kalau yang investor instan ini tidak ada, Bli, ya. Maksudnya adalah mereka itu setelah kita edukasi di awal terkait dengan pola investasi jangka panjang, mereka paham, Bli, bahwa konsep investasi jangka panjang ini memang tidak bisa instan. Karena apa? Karena ada istilahnya masa tunggu atau masa tunggu investasi di jangka waktu tertentu, agar mereka bisa mencapai return yang mereka targetkan, Bli. Jadi kalau untuk menjadi seorang investor sih, kalau saya perhatikan selama saya bertemu dengan investor-investor baru ya, mereka paham dan memang investasi di saham ini untuk jangka panjang ini tidak instan, Bli. Tapi mereka sangat percaya diri dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah mereka kenal. Karena kan kita tahu bahwa sekarang udah lebih dari 750 saham yang ada di bursa. Dan kalau kita kaitkan dengan produk yang kita gunakan dari aktivitas sehari-hari, itu kan sebagian besar sahamnya udah ada di bursa. Dengan modal pemahaman seperti itu, Bli, untuk investor pemula, mereka lebih gampang lagi pilih sahamnya. Mereka tinggal pilih sesuai dengan saham yang mereka kenal produknya, seperti itu. Oke, terakhir ini Mas Ridwan dan juga Bang Fahmi duluan ya. Bang, kalau misalnya kita lihat dari penjelasan Bang Fahmi dan juga penjelasan Mas Ridwan, paling tidak mindset atau pola pikir masyarakat kita terhadap investasi di pasar modal itu bahwa reward atau reward itu sudah mulai berubah ya, karena semakin banyak edukasi yang diberikan baik melalui offline atau melalui media sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat mulai bergeser pola pikir atau mindset masyarakat kita terhadap investasi di pasar modal. Nah, kira-kira hal yang paling atau makin intensif yang akan dilakukan oleh bursa atau oleh perusahaan sekuritas ini ke depannya nih apa, Bang Pamin dulu? Ya, yang pertama pasti kegiatan peningkatan literasi baik terhadap calon investor maupun terhadap investor, itu yang tetap harus kita tidak berhenti di situ ya, Bli. Harus tetap kita lanjutkan gitu. Kenapa? Karena yang kami hindari juga adalah jangan sampai di pasar modal ini
muncul pertumbuhan investor yang signifikan tapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan kualitas investor seperti itu beli. Makanya kami di Bursa Efek Indonesia pasti bekerja sama dengan teman-teman di perusahaan sekuritas, tidak berhenti melakukan kegiatan-kegiatan edukasi. Misalnya untuk menjaring calon investor, kita buat secara rutin sekolah pasar modal seperti itu beli. Nah ini termasuk mitra yang paling rutin nih dari Panin Sekuritas ya, dalam melakukan kegiatan sekolah pasar modal. Nah kemudian dari sekolah pasar modal ini kan sudah terbentuk tuh investor baru di sana beli. Setelah itu kelanjutannya kita akan buat forum investornya gitu beli. Jadi bukan pembahasan bagaimana berinvestasi di pasar modal, kemudian apa itu saham, bukan itu lagi yang dibahas di forum investor beli. Tetapi bagaimana kita mengarahkan investor dalam melakukan analisa saham gitu, baik secara fundamental maupun secara teknikal. Kemudian di situ juga di forum investor teman-teman sekuritas juga sudah membekali investornya dengan pembahasan terkait dengan rekomendasi sahamnya gitu beli. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rata-rata perusahaan sekuritas kan membina nih para investornya dengan memberikan hasil riset ke para investornya. Tetapi banyak juga para investor pada saat mendapatkan summary riset ini, mereka kan tidak tahu cara bacanya seperti apa. Mereka hanya lihat akhirnya yang diberikan itu tidak terbaca, jadinya hanya menjadi yang bikin full email maupun WhatsApp aja gitu. Makanya di forum investor itu juga teman-teman sekuritas membantu para investor untuk bagaimana memahami rekomendasi-rekomendasi yang selalu mereka share gitu. Jadi pada saat misalnya Mas Ridwan memberikan atau membagikan rekomendasi ke para investornya dengan langsung itu bisa memahami, oh maksudnya seperti ini gitu, bahwa misalnya ada resisten berapa, support berapa, mereka paham gitu. Oh yang dimaksud resisten adalah ini, yang dimaksud support adalah ini, seperti itu. Jadi itu yang kita terus lakukan gitu, upaya peningkatan literasi baik calon investor maupun yang sudah menjadi investor. Kalau Mas Ridwan? Oke beli, kalau dari sisi sekuritas, terutama Panin Sekuritas beli, sebenarnya untuk kedepannya program yang kita mau upayakan sama seperti Bursa Efek Indonesia beli, kita akan ada peningkatan literasi, baik literasi untuk calon investor baru atau investor pemula, atau literasi untuk existing investor yang sudah ada di Panin Sekuritas. Jadi memang untuk frekuensinya akan terus kita tingkatkan, terutama kita juga akan koordinasi dengan Panin Sekuritas Pusat, di mana kita akan ada event minimal kurang lebih 2 kali setiap minggu. Nah itu bisa dan itu memang maksudnya kita share secara umum melalui Instagram resmi Panin Sekuritas Pusat. Jadi untuk teman-teman baik dari Sobat IDX atau sahabat bisnis Sulawesi atau sahabat Panin Sekuritas yang mau up to date atau mau belajar bareng terkait dengan perkembangan saham seperti apa, belajar investasi saham seperti apa, itu bisa stay tune aja di Instagram Panin Sekuritas. Oke, terakhir ini Mas Ridwan, mohon maaf kalau misalnya boleh ditanyakan. Nah, kalau selama ini mungkin ada pola pikir juga dari sebagian masyarakat kita bahwa kalau kita berinvestasi di pasar modal otomatis akan menguntungkan. Nah, tidak seotomatis itu kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari 1 sampai 100 ini kemungkinan menguntungkan dan kemungkinan kita akan mengalami kerugian itu seperti apa, kalau bisa dijelaskan di situ Mas Ridwan, sehingga masyarakat kita yang memang betul-betul ingin terjun di dunia investasi pasar modal ini, mereka sudah tahu benefitnya apa, resikonya seperti apa. Oke, sebenarnya kalau untuk sebut angka pasti ini sebenarnya kayaknya kurang istilahnya dari kode etik pasar modal mungkin kurang sesuai beli. Tapi kalau kita bicara data yang sudah dirilis dari OJK, return rata-rata investasi saham itu beli, itu rata-rata di atas 12% dalam setiap tahunnya beli. Artinya kalau kita compare dengan, biasa kan kalau investasi saham itu kan selalu kita compare dengan investasi lain seperti tabungan, asuransi, emas, dan lain-lain beli. Nah, kalau kita kaitkan dengan hasil riset dari OJK beli, return untuk saham ini rata-rata itu di atas 12% beli. Yang artinya bahwa ketika ada investor mau investasi saham di bursa, mereka bisa
mempertimbangkan bahwa investasi di saham ini memiliki return kurang lebih ya rata-rata 12% per tahun. Nah, hal ini sesuai dengan kondisi pada tahun berjalan tersebut, beli seperti itu. Jadi kan kalau mereka bisa punya mindset seperti itu kan berarti setidaknya kalau kita compare dengan investasi lain berarti kan pasar modal ini punya daya tarik tersendiri gitu. Tapi yang perlu dipahami adalah konsep investasi di pasar modal itu sebenarnya simple ya. Selama kita bisa pilih sahamnya ini perusahaan-perusahaan besar, terus kita tahu bahwa bisnisnya juga bagus, maka antisipasi resiko yang akan dihadapi akan lebih rendah, beli seperti itu. Jadi otomatis ini akan menguntungkan ke depannya gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Ridwan, Bang Fahmi, bincang-bincangnya sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa di lain kesempatan, atau gimana kita jadwalkan Mas Ridwan setiap hari Selasa. Oke, boleh beli, atur aja beli. Oke, sampai jumpa. Sehat selalu ya semua. Thank you beli, sehat selalu beli. Oke, thank you beli. Ayo, ya thank you Mas Famin.